Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini kalau tadi di segmen 2 saya sempat tanya sama Dika nih, coba dong promoin wisata-wisata apa yang ada di Bengkulu, terus gimana suka dukanya selama ikut karantina. Sekarang aku pengen kita sedikit sharing gitu. Ini menurut Dika sebagai yang pernah mengikuti pemilihan, ajang pemilihan gitu. Sebenarnya kan ajang pemilihan tuh selalu punya stigma yang kalau misalnya mau ikut pemilihan berarti kamu harus punya wajah yang tampan banget atau kamu harus punya wajah yang cantik banget gitu. Kalau menurut kamu sendiri, sebenarnya pemilihan itu butuh itu 100% benar atau gimana? Kalau dibilang 100% benar, enggak juga ya Mbak ya. Tapi memang sebenarnya diutamakan sih iya, karena kan duta itu lebih untuk menghadapi orang banyak kan. Misalnya kayak di Bengkulu itu perlu menghadapi misalnya ada menteri datang, terus tuh nemenin kunjungan gubernur, ketemu orang banyak, itu kan ya kalau bisa dibilang membutuhkan apa ya, wajah yang mewakili, ya, sosok orang yang mewakili gitu kan Pak. Cuman juga kita juga perlu orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih untuk juga misalnya untuk kita misalnya milih wajah, itu kan pengetahuannya bisa kita tambah, kita bisa belajar. Kayak aku bisa belajar. Jadi kalau misalnya orang bilang kita harus memiliki wajah yang tampan atau cantik, tidak 100% benar. Tapi lebih baiknya kita milih yang kayak gitu sih kalau di Bengkulu kayak gitu Mbak. Oke, jadi mungkin sebenarnya wajah yang dipilih itu kan memang yang harus mewakili kota gitu, sebuah kota atau sebuah negara gitu. Makanya mungkin tampan dan cantik itu jadi salah satu unsur penting di dalamnya gitu, tapi bukan berarti 100% harus cuma sekedar tampan dan cantik doang, tapi secara pemikiran, secara pemahaman dia justru kayak kosong, itu juga kan nggak boleh kayak gitu, karena sebenarnya namanya duta itu kan harus mewakili segala hal gitu, yang bisa menjadi jembatan untuk orang-orang mengerti nih, oh berarti di kota ini ada apa gitu, karena itu kan tugasnya kalian gitu. Bener ya, kurang lebih kayak gitu gak sih Dika menurut kamu? Terus juga kan misalnya kalau di Bengkulu ini kan ada 9 kabupaten 1 kota tuh. Cuman belum semua kabupaten ngadain pemilihan bujang gadis di setiap kabupatennya. Jadi misalnya kayak salah satu kabupaten itu dia udah ngadain nih pemilihan nih. Terus ada juara satunya. Itu kan pas pemilihan bujang gadis provinsi, yang perwakilan mereka yang juara 1 itu dikirim tuh ke provinsi kan. Jadi hitungannya mereka itu bukan dari umum Mbak, tapi perwakilan kabupatennya kan. Sempat di tahun 2000 berapa itu juara satunya itu benar-benar nggak masuk kriteria kita. Karena walaupun dia itu sebagai perwakilan. Itu kan misalnya kalau kita pikir perwakilan itu kan harus kita terima tuh, karena mereka udah juara 1 di kabupatennya kan. Cuman pas di pemilihan bujang gadis provinsi Bengkulu, dia kayak ngeblank semuanya, nggak bisa apa-apa. Jadi kita nggak bisa terima kayak gitu Mbak. Walaupun kalau bisa dibilang face-nya itu ngejual banget kan. Terus dia juara 1 juga di pemilihan kabupatennya. Cuman pas di pemilihan bujang gadis Bengkulu, dia kayak blank semua kayak itu, atau dia nggak pede kan. Ya udah, jadi kita ambil di kabupaten itu dari umum, bukan dari perwakilan mereka. Oke. Berarti sebenarnya nggak menutup kemungkinan buat pemirsa TVmu gitu yang ngerasa, aduh, aku bisa nggak ya ikut pemilihan ajang duta sesuatu gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja gitu, karena kan banyak kriteria yang dibutuhkan gitu. Syaratnya nggak cuma sekedar harus memiliki wajah tampan dan cantik juga, tapi ada banyak hal lainnya yang juga turut mendukung gitu untuk akhirnya terpilih menjadi bisa mengikuti ajang dan segala macamnya. Tapi Dika, ini tadi kamu cerita gitu, pertama kali itu ada 500 orang yang turut serta. Itu waktu itu gimana di tes pertamanya? Ngapain? Jadi di tes hari pertama itu ada 3 hari. Hari pertama itu tes tertulis tentang semua pengetahuan Bengkulu, sejarah Bengkulu. Terus masuk di hari kedua itu tes presentasi wisata.
Jadi kita disuruh pilih kayak tadi tuh kan, ditanyain apa aja sih wisata Bengkulu yang jadi rekomendasi aku kan. Jadi kita harus pilih 3, itu di tahun aku ya, di 2017. Pilih 3 objek wisata, terus kita presentasiin tuh ke semua peserta sama senior. Berarti 500 tambah senior itu kan banyak banget kan. Terus hari ketiganya tes bakat. Jadi aku tahun 2017 itu tes bakatnya aku main alat musik tradisional dol. Namanya itu dol. Apa itu? Dol itu kayak gendang yang besar, terus pakai kulit sapi itu. Jadi jadi itu alat musik tradisional Bengkulu. Jadi aku main itu, dan aku mainnya itu belajar cuman dari hari seleksi pertama. Berarti cuman 2 hari aku belajar itu. Kenapa kamu kepikirannya tes bakatnya itu, mainkan alat musik itu? Aku lihat teman-teman kan, aku tanyain kan, kamu bakat nanti nampilin apa? Nyanyi. Aku nggak bisa nyanyi, aku bilang. Aku nggak bisa nyanyi, ntar kabur semua orang. Terus nari, apalagi nari kan? Aku bilang, aku aja dari paskib kan, itu kan belum karantina tuh. Aku dari paskib, aku kayak patung nanti kalau nari kan. Terus banyak juga tuh, ada yang puisi, aduh nggak bisa puisi. Ada yang main alat musik juga, alat musik tradisional kan, kayak gitar, kayak drum juga mereka bawa. Aku nggak bisa. Terus aku tanya sama temen aku tuh, sahabat aku juga ikut kan. Kamu main apa? Aku main dol. Kayaknya kalau main dol bisa dia belajar kan, karena itu kan cuman 3 pukulan kan, Sweri itu namanya pukulannya itu kan. Jadi aku belajar sama dia juga. Jadi pas kami dipanggil, aku collab tuh sama dia tuh berdua. Bisa collab, karena kan main dol itu kan kalau sendiri itu jelek. Memang mainnya itu rame-rame Mbak. Jadi ada bermacam alat musik, ada dol, ada tam-tama kayak gitu kan. Jadilah kalian melakukan kolaborasi pada saat itu. Kolaborasi yang sangat hancur itu. Enggak dong, harusnya itu enggak hancur. Karena buktinya kamu bisa lolos seleksi itu kan berarti kan diapresiasi dengan sangat baik gitu. Tapi gini, sebelum kamu mengikuti masuk seleksi awal gitu, pendaftaran awal gitu, pasti kan kamu kan juga punya persiapan diri. Kalau tadi kamu persiapan unjuk bakatnya pas di hari pertama tuh, karena kamu mikir dulu nih harus punya bakat apa. Tapi kan kayak persiapan sebelumnya yang kayak kamu mengenal kota Bengkulu dan segala macam, sejarah dan segala macam itu juga kan butuh persiapan tuh. Itu kamu nyiapinnya berapa lama? Aku nyiapinnya itu kan, aku mikir tuh seminggu tuh, aku mikir Mbak. Aku ikut nggak ya seminggu, karena seminggu sebelum itu temen aku tuh ngajak, dan temen aku tuh kebetulan dia itu gadis Bengkulu juara 1 tahun 2015. Tapi angkatan aku, jadi aku banyak sharing sama dia. Ini misalnya seleksi hari pertama tentang tes sejarah Bengkulu, materinya apa sih kira-kira kan? Jadi dia kasih kisi-kisi, kamu cari sendiri kata dia kan. Jadi aku cari tuh seleksi hari pertama, terus hari kedua kira-kira gimana sih caranya promosi wisata yang baik, terus wisata apa yang harus aku bawa. Jadi seminggu lah kurang lebih persiapan aku sebelum aku ngajuin formulir pendaftaran itu Mbak. Tapi maksudnya walaupun persiapannya cukup singkat gitu, tapi ini mungkin ya, aku nggak tahu yang kamu lakukan saat itu, tapi mungkin memang kamu jalan ini cukup serius gitu. Jadi sampai pada akhirnya apa yang kamu usahakan dari awal juga membuahkan hasil gitu. Orang tua begitu tahu kamu bisa berhasil di pemilihan ini, gimana? Kalau orang tua sih dari awal emang nyuruh sih untuk cari kegiatan yang lebih positif kan. Makanya aku milih duta sebagai Bujang Gadis Bengkulu itu kan, aku lihat juga di Bengkulu itu sebagai duta yang baik lah ibaratnya, yang lebih better dari duta-duta yang lain, karena dia kan juga di bawah naungan Dinas Pariwisata langsung kan. Betul. Maksudnya langsung ada induknya kayak gitu kan, mau kemana kita bisa lapor ke induk kan, daripada dia independen sendiri. Terus orang tua juga ya udah kalau mau ikut aja kayak gitu kan. Paling nanti kesusahan pas mau ngomong, dia bilang kayak gitu. Dia tuh nyuruh tapi kayak ngedownin diri aku kayak gitu. Aku jadi kayak bisa nggak ya. Tapi ya kayak gitu tadi kan, aku harus ngelawan diri aku sendiri. Aku harus bisa. Jadi aku beraniin diri untuk ikut itu. Dan pas penobatan, dia tuh nangis berdua, naik ke atas panggung pas aku megang selempang, megang bunga, megang piala, itu mereka nangis. Kayak nggak nyangka aja sih aku bisa se-wow itu di atas panggung pas grand final, Pak. Itu berarti sebenarnya orang tua kamu gitu ketika ketika orang tua kamu nakut-nakutin
Istilahnya kan kayak Iya, gitu-gitu, itu lebih iya. karena untuk memotivasi kamu biar lebih banyak belajar, mungkin Iya, maksudnya kayak betul banget gitu. itu. Nggak maksud bikin down anaknya sebenarnya, tapi eh, dan pasti gitu ketika orang tua mana sih gitu yang nggak bangga ngelihat anaknya bisa berprestasi gitu, apalagi hal yang memang sudah disarankan sama orang tua ya udah lama kan gitu, cuma kamu Iya. baru mengiyakan dan mengamininya di tahun 2017 gitu, tiba-tiba juara. Apalagi pasti orang tua juga paham banget nih anak saya ini anak pemalu gitu. Tiba-tiba bisa mendobrak semua itu gitu, mengalahkan rasa takut, mengalahkan Iya. rasa malu di dirinya gitu dengan bisa tampil luar biasa. Nah, Dika, jadi gini, kalau di segmen 4 nanti kita tuh selalu ada yang namanya tips dan trik. Nanti aku bakalan tanya-tanya nih ke kamu. Tips untuk mendaftar menjadi di sebuah ajang biar nanti gimana kira-kira biar lolos, terus tips juga biar menang. Mungkin kamu bisa kasih tips-tipsnya, tapi nanti di segmen Oke. berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.